Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video belajar HTML. Kita bakal bahas 3 elemen penting yang sering banget dipakai dalam dunia web, yaitu division, from, dan table. Mungkin kalian pernah dengar atau lihat nama tag ini, tapi masih bingung cara pakainya. Tenang aja, kita bakal kupas satu persatu mulai dari fungsinya, atribut apa saja yang bisa disatukan, kapan digunakan, serta contoh sederhananya. Secara garis besar, div itu buat membungkus elemen-elemen lain. Kemudian from untuk bikin kolom input pengguna, dan table buat menampilkan data biar rapi. Div itu apa sih? Jadi div itu singkatan dari division. Ibaratkan sebuah kotak kosong yang dipakai buat kelompokin elemen-elemen lain. Misalnya mau satuin teks dengan gambar jadi satu bagian. Nah, bungkus aja pakai div. Div biasanya dipakai kalau kita mau ngatur layout halaman. Misalnya, bagian header, footer, konten utama, pokoknya semuanya bisa dibungkus pakai div. Oke, sekarang kita lihat contoh penggunaan tag div dalam HTML. Tag div ini fungsinya sebagai wadah atau kontainer. Jadi kita bisa pakai div untuk membungkus beberapa elemen HTML sekaligus biar lebih terstruktur dan gampang diatur. Nah, di dalam kode tersebut ada 3 div utama. Yang pertama buat header, yang kedua untuk konten utama, dan yang terakhir adalah bagian footer. Di bagian header ada heading atau disebut H1 yang isinya website saya. Ini biasanya muncul paling atas di browser dan karena pakai ini tampilannya atau fontnya lebih besar. Terus kemudian di bagian tengah alias konten ada teks yang bilang ini adalah bagian utama konten website. Nah, ini adalah isi atau pesan yang mau ditampilkan ke pengunjung web. Dan yang terakhir, di bagian footer, kita tambahkan tulisan hak cipta sebagai informasi bagian bawah halaman. Ini umum banget dipakai di web buat nunjukin siapa yang punya web atau tahun pembuatannya. Kalau kita buka di browser, tampilannya bakalan urut dari atas ke bawah. Judulnya dulu, terus isinya atau kontennya, lalu terakhir si hak cipta di bawah. Simpelnya, div ini ngebantu kita buat nyusun struktur halaman web biar lebih rapi dan enak diatur. Pada HTML, tag div sering digunakan sebagai wadah untuk mengelompokkan elemen-elemen dalam satu bagian. Nah, agar lebih fleksibel, div bisa ditambahkan beberapa atribut penting. Yang pertama adalah ID. Atribut ID berfungsi untuk memberikan identitas unik pada suatu elemen. Ini berguna banget jika kita ingin menargetkan elemen tersebut secara spesifik, mau menggunakan JavaScript atau CSS. Dan ingat, satu halaman hanya boleh memiliki satu elemen dengan ID yang sama ya. Kemudian selanjutnya ada kelas. Atribut ini digunakan untuk menetapkan kelas CSS. Dengan kelas, kita bisa memberikan gaya yang sama ke banyak elemen sekaligus. Cukup dengan mendefinisikan satu kelas di file CSS. Dan yang terakhir ada style. Atribut ini digunakan untuk memberikan styling langsung di dalam elemen HTML. Misalnya, mau mengatur warna, margin, atau ukuran tulisan tanpa perlu file CSS terpisah. Namun, usahakan penggunaannya seminimal mungkin agar kode tetap rapi. Jadi, kesimpulannya atribut div seperti ID, class, dan style adalah alat penting membuat struktur dan tampilan website jadi lebih teratur dan menarik. Di dunia web, from adalah jembatan antara pengguna dan sistem. Pada gambar ini, kita melihat contoh formulir login sederhana yang merupakan salah satu penggunaan paling umum dari tag from. From berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan data dari pengguna seperti username dan password. Di dalamnya terdapat elemen input seperti kolom teks untuk mengisi nama pengguna, kolom sandi untuk password, dan tombol login untuk mengirimkan data. Setiap elemen diatur dan dibungkus di dalam tag from agar data bisa diproses saat pengguna menekan tombol login. From ini bukan sekedar tampilan, tapi juga alat komunikasi penting antara pengguna dan website. Kapan from digunakan? Tag from dipakai setiap kali sebuah halaman web ingin berinteraksi secara langsung dengan penggunanya, mulai dari login, mendaftar, mengirim pesan, mengunggah dokumen. Semuanya membutuhkan from. Fungsinya adalah menampung input dari pengguna dan mengirimkannya ke server untuk diproses.
Dan tanpa tag ini, website hanya menjadi tampilan statis tanpa respon terhadap pengguna. Oke, selanjutnya kita bahas penggunaan from dalam HTML. Pernah nggak sih kalian buka website, terus diminta masukin nama, email, atau daftar sesuatu? Nah, semua itu nggak terjadi begitu saja. Ada penjaga gerbang di balik layar namanya from HTML. Dan dalam dunia website, nggak cukup cuma bikin halaman yang keren. Kita juga butuh ruang buat pengunjung bisa berinteraksi. Nah, disinilah from berperan. From itu ibarat meja pendaftaran di sebuah tempat yang mana user dan website saling sapa. Jadi, dengan from, pengunjung bisa mengisi data, kirim pesan, atau melakukan login. Dan kita, sebagai pembuat web, bisa menangkap informasi itu dan memprosesnya lebih lanjut. Setelah tahu pentingnya from, yuk kita lihat contoh sederhananya. Di sini kita mulai dengan tag from dan atribut action dan method. Seperti kode yang ada di gambar yang menuliskan from action process.php method post. Artinya, semua data yang diisi pengguna akan dikirim ke file process.php menggunakan metode post. Kenapa post? Karena lebih aman dibanding get, terutama untuk data penting. Kalau kode from tadi kita jalankan di browser, tampilannya akan cukup sederhana, tapi jelas fungsinya. Kita akan lihat ada dua tabel, nama dan email, diikuti masing-masing dengan kolom input yang bisa kita isi. Di bawahnya ada tombol bertuliskan kirim. Saat kita isi kedua kolom lalu klik tombol itu, data akan langsung dikirim ke file process.php seperti yang sudah kita tentukan di bagian action. Kalau kita sengaja kosongkan salah satu kolom dan coba kirim, browser akan otomatis kasih peringatan karena tadi kita pakai atribut required. Ini membantu mencegah data kosong masuk ke server. From ini memang masih sederhana, belum ada styling, tapi untuk tahap awal inilah dasar dari bagaimana from bekerja dalam HTML. Dari sinilah kita bisa kembangkan mau nambahin input jenis apa, atau bahkan menghubungkan ke database pakai PHP. Kalau mau bikin from di HTML, itu nggak cukup cuma bikin input aja. Ada juga yang namanya atribut from, dan ini penting banget buat ngatur kemana data dikirim dan gimana cara kerjanya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada action. Action ini menentukan kemana data from akan dikirim setelah user klik submit. Biasanya ini diisi dengan URL atau file PHP yang akan memproses data, misalnya action process.php. Kemudian yang kedua ada method. Method ini adalah cara pengiriman data. Ada dua pilihan utama. Yang pertama get, data dikirim lewat URL. Yang kedua post, data dikirim lewat body. Yang mana lebih aman kalau datanya sensitif. Yang ketiga ada NC-type. NC-type ini kalau from mau bikin file kayak gambar, CV, atau apapun, kita wajib kenal NC-type. Ini ibarat cara nge-pack datanya sebelum dikirim. Biasanya kita pakai multipart atau from data buat kirim file. Terus yang terakhir ada target. Target ini tempat nentuin hasilnya mau ditampilkan di mana. Mau tetap di halaman yang sama yaitu pakai save, mau buka tab baru biasa banget pakai blank. Jadi intinya atribut-atribut ini tuh semacam aturan main buat from kita biar data yang dikirim nggak nyasar dan server bisa ngerti maksud kita apa. Kali ini kita akan bahas tentang salah satu tag penting dalam HTML, yaitu tag tabel. Tag ini dipakai kalau kita mau menampilkan data dalam bentuk tabel kayak daftar nilai, jadwal, atau data lainnya. Nah, struktur dasar tabel ada beberapa bagian. Yang pertama ada tag tabel. Tag tabel ini diibaratkan wadah utama tempat semua isi tabel berada. Di dalamnya, biasa kita mulai dari tag. Bagian ini dipakai untuk kepala tabel atau judul kolom. Kemudian lanjut ke body, yaitu isi dari tabel atau data utamanya. Lalu, tiap baris di dalam tabel ditulis pakai tag tr, yang artinya tabel row atau baris tabel. Nah, di dalam baris ini, kalau menulis judul kolom, kita pakai th. Dan kalau menulis isi datanya, kita pakai td. Jadi, urutannya itu gini. Tabel, tab, tr, th, dan tbody, tr, td. Dengan memahami struktur ini, kita bisa bikin tampilan data yang rapi dan teratur pakai HTML. Pernah bingung kapan harus pakai tabel di HTML? Nah, tabel biasanya dipakai saat kita butuh menampilkan data yang tersusun rapi dan jelas. Contohnya saat bikin jadwal pelajaran, biar gampang lihat mata pelajaran tiap hari, atau saat menampilkan daftar harga produk supaya pembeli langsung tahu harganya.
Kalau mau membandingkan spesifikasi barang seperti HP atau laptop, tabel juga sangat membantu, termasuk untuk laporan keuangan yang berisi angka-angka penting. Tabel bikin semuanya terlihat lebih terstruktur. Dan pastinya, pas kita harus menyajikan data statistik dan kuantitatif, tabel mau bikin website katalog barang. Ada produk, ada harga, ada stok, tapi gimana caranya biar semuanya kelihatan rapi? Jawabannya cuma satu, tabel HTML. Coba deh lihat kode yang kita punya. Di sini ada tabel border 1. Kita membuat tabel dan menambahkan atribut border 1 agar tabel memiliki garis tepi. Tanpa ini, tabel akan terlihat seperti tidak ada batasnya. Kemudian TR atau tabel row, ini adalah tag untuk membuat baris baru dalam tabel. Dan TH atau tabel header biasanya digunakan untuk judul kolom, teksnya dicetak tebal dan rata tengah. Jadi, dalam kode ini, semua isi tabel menggunakan TH termasuk data produknya. Umumnya, data biasa ditulis dengan TD atau tabel data, tapi penggunaan TH masih tetap valid meskipun tampilannya berbeda. Saat kita jalankan file ini di browser, maka tampilannya akan seperti baris pertama adalah judul kolom, yang mana nama produk, harga, dan stok. Baris kedua dan ketiga adalah isi data dari produk, laptop, dan mouse lengkap dan harga dan jumlah stoknya. Jadi, dengan struktur tabel TR, TH, dan bisa juga TD, kita bisa menyusun data menjadi rapi dan mudah dibaca. Ini sangat berguna untuk membuat daftar produk, laporan keuangan, atau data lainnya. Kali ini, kita akan bahas tentang atribut-atribut yang bisa digunakan di dalam tag tabel HTML. Yuk kita mulai. Pertama ada border. Atribut ini berfungsi untuk menampilkan garis tepi pada tabel. Misalnya, tabel border 1, yang mana akan membuat garis batas tabel setebal 1 pixel. Kedua, align. Atribut ini digunakan untuk mengatur posisi tabel, misalnya di tengah dengan tabel align center. Selanjutnya ada cell passing. Atribut ini mengatur jarak antar sel dalam tabel. Contohnya, tabel cell spacing 5, yang mana akan memberi jarak 5 pixel antar sel. Kemudian, BG color. Ini untuk memberi warna latar belakang tabel. Misalnya, tabel BG color pagar F0, F0, F0 yang mana memberi warna abu muda. Lanjut ke width dan height. Ini untuk menentukan lebar dan tinggi tabel. Contohnya, tabel width sama dengan 100% dan tabel height sama dengan 100 pixel. Ada juga style. Atribut ini digunakan untuk memberi gaya CSS langsung. Misalnya, tabel style sama dengan border 1 pixel solid. Dan terakhir, ada ID. Atribut ini memberi identitas unik pada tabel. Contohnya, tabel ID tabel siswa, yang nantinya bisa dipanggil lewat CSS atau JavaScript. Nah, jadi itu beberapa atribut penting dalam tag tabel di HTML. Dengan atribut-atribut ini, kita bisa mengatur tampilan tabel supaya lebih rapi dan menarik.